Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Anis dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu decision making atau sering kita sebut sebagai pengambilan keputusan, serta bagaimana sih penerapannya dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya akan menggunakan contoh perusahaan yang bergerak di bidang penjualan online atau sering kita sebut sebagai perusahaan e-commerce, dan saya akan mencoba memposisikan diri saya ini sebagai bagian dari manajemen atau sering kita sebut tuh pelakunya manajer di perusahaan tersebut. Jadi, di dalam dunia bisnis, decision making merupakan proses yang sangat penting karena setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan berdampak langsung terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Jadi kita tuh pengambilan keputusan itu nggak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui analisis kondisi internal perusahaan, lalu lingkungan bisnis, dan merubahan pasar yang terjadi. Nah, sebagai manajer ini, peran saya itu bukan hanya menjalankan operasional saja, tetapi saya juga harus nih mengidentifikasi masalah yang terjadi, lalu saya juga harus menentukan alternatif solusi, dan saya juga harus memilih keputusan terbaik saat perusahaan tuh dalam kondisi bingung. Jadi tuh kita sebagai manajer ya harus pintar mengambil keputusan gitu loh. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang saya kelola atau tempat saya bekerja ini bergerak di bidang e-commerce dan retail online yang menjual produk elektronik. Jadi, penjualan ini dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dengan fokus pada produk elektronik untuk kebutuhan hiburan digital. Nah, salah satu produk utama perusahaan yang dijual adalah set-top box TV digital. Nah, produk ini tuh sempat viral dan memiliki tingkat penjualan yang sangat tinggi dengan diberlakukannya kebijakan penghentian siaran TV analog pada tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini tuh perusahaan mengambil peluang dengan cara menjual set-top box TV untuk alat bantu TV analog agar bisa digunakan. Nah, pada saat penjualan ini, omset perusahaan sangatlah tinggi, bisa mencapai 5 miliar per bulan dan itu pun bisa lebih juga gitu loh. Nah, namun seiring berjalannya waktu, penjualan set-top box ini menurun. Kenapa? Karena banyak masyarakat mulai beralih menggunakan TV digital dan Android TV yang sudah memiliki tuner bawaan. Nah, sehingga kebutuhan terhadap set-top box ini semakin menurun gitu loh. Nah, jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada omset dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, nggak mungkin kita diemin aja perusahaan tuh dalam keambang omset turun terus. Karena kan tahu sendiri ya, kalau misalkan perusahaan omsetnya udah turun, pasti ada yang namanya pemotongan gaji karyawan, bisa bahkan lebih parahnya itu ada yang namanya PHK. Nah, kalau kayak gitu yang sulit siapa? Tentu kita sendiri yang bekerja di perusahaan tersebut. Kita kehilangan pekerjaan, lalu perusahaan juga menjadi bangkrut. Nah, mau nggak mau manajemen tuh harus memutar otak gimana nih perusahaan ini tuh harus tetap berjalan gitu loh. Jangan sampai bangkrut. Nah, sebagai manajer harus membuat yang namanya decision making. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya itu menganalisis penyebabnya dulu nih, penyebab masalahnya itu apa. Dan hasil analisis ini saya menemukan bahwa beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah perubahan teknologi, ketergantungan perusahaan pada satu produk utama, lalu persaingan harga yang semakin kuat, serta perubahan perilaku konsumen yang cenderung memilih produk yang lebih praktis dan multifungsi. Nah,
Berdasarkan analisis tersebutlah saya menyimpulkan nih bahwa strategi bisnis perusahaan perlu disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Oleh karena itu, sebagai manajer, saya mengambil keputusan strategis untuk melakukan diversifikasi produk atau penambahan jenis produk untuk dijual agar gak bergantung pada satu produk saja yang belum tentu bisa akan terus bertahan gitu loh setiap tahunnya. Nah, perusahaan tuh mulai menambahkan nih produk lain seperti proyektor mini, drone, gamebox yang dinilai itu bisa memiliki peluang pasar lebih baik dan lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Apalagi alat-alat ini akan dijual dengan harga yang murah. Nah, tentunya keputusan ini tuh diambil untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk saja, serta membuka sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Selain itu juga, saya menyesuaikan strategi pemasarannya. Seperti saya mencoba mengoptimalisasi nih promosi di marketplace, terus pemanfaatan live streaming, serta strategi bundling produk untuk meningkatkan nilai penjualan. Nah, untuk optimalisasi promosi di marketplace ini tuh maksudnya kayak saya sering memberikan voucher diskon, lalu voucher gratis ongkir, terus juga untuk optimalisasi live streaming itu saya bisa live karyawan-karyawan itu bisa live menjual produk-produknya secara langsung, mentestimoni secara langsung. Jadi untuk yang menonton tuh bisa tahu, oh ini nih gunanya produk ini, wah keren ya produk ini. Nah seperti itu. Nah di sisi lain dilakukan juga yang namanya pengendalian biaya operasional agar kondisi keuangan perusahaan itu tetap stabil gitu loh. Jadi nggak cuma kita asal jual produk aja gitu loh tanpa tahu biaya operasionalnya itu bagaimana gitu loh. Jangan sampai kita jual produk ini dengan harga murah tapi kita tuh untungnya nggak ada. Makanya diperlukan yang namanya pengendalian biaya operasional agar apa? Agar kondisi keuangan itu tetap stabil. Jadi itulah yang namanya decision making. Nah, secara umum proses decision making yang saya lakukan sebagai manajer ini meliputi identifikasi masalah. Saya identifikasi dulu nih masalah apa aja yang terjadi, penyebabnya apa, lalu pengumpulan dan analisis data. Nah, saya kumpulin nih penyebabnya, terus saya analisis nih kenapa bisa kayak gini. Lalu setelah saya analisis, saya dapat kesimpulan, oh ternyata penyebabnya ini ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai menyusun alternatif keputusan, lalu saya memilih keputusan terbaik, serta saya mencoba mengevaluasi terhadap hasil keputusan tersebut. Apakah keputusan yang saya ambil ini akan berjalan dengan baik, atau keputusan saya tersebut justru akan menjatuhkan. Nah, jadi gak ada salahnya kita mencoba analisis dulu, kita pilih keputusan terbaik, lalu kita evaluasi. Jadi, sebagai kesimpulan, decision making merupakan peran penting dalam manajemen bisnis. Melalui pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis analisis, seorang manajer dapat membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai decision making dan dari sudut pandang manajer. Terima kasih atas perhatiannya.